Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Min 1 Bojonegoro kelas 6F kelompok 3 mendapat tugas untuk mewawancarai ibu tentang hak anak. Mohon izin untuk mewawancarai ibu. Silakan ibu memperkenalkan diri. Ya, terima kasih adik-adik. Perkenalkan nama saya, panggil saja kakak ya. Namanya Musta'ana, biasa dipanggil Ana. Jadi sehari-hari kakak ngajar di Universitas Bojonegoro, Unigoro, Jalan Letus Suwetno nomor 2 Kalirejo. Nah, kakak mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Sehariannya di situ. Terus apa yang mau ditanyakan, silakan. Bagaimana Ibu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak? Selain mengajar juga ikut aktif di di perkumpulan organisasi muslimat. Selain itu juga di PKK. Jadi cara Ibu menyampaikan kepada masyarakat itu satu melalui penyuluhan. Tahu penyuluhan? Melalui penyuluhan. Jadi kita menyampaikan bahwa bagaimana sih anak itu harus diberikan hak-haknya, ya, termasuk diantaranya bagaimana anak itu diberikan pendidikan yang benar, ya, yang baik. Pendidikan itu contohnya termasuk disekolahkan, ya, mulai dari barangkali TK, kemudian sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian selain itu selain pendidikan formal juga melalui pendidikan, misalnya ngaji. Tahu ngaji ya? Ngaji. Jadi selain pendidikan formal juga spiritualnya juga perlu diberikan. Anak-anak diminta untuk ngaji supaya pendidikan agamanya juga, ilmu pengetahuan tentang agama juga menguasai. Jadi selain ilmu pengetahuan umum juga menguasai ilmu agama. Itu ya. Nah, penyuluhan ini kalau ibu di masyarakat seperti itu. Di muslimat misalnya ibu bersama dengan bidang hukum dan advokasi menyampaikan kepada organisasi di tingkatan di PAC namanya. Kan ibu pengurus PC ya, pengurus cabang. Jadi kalau di kabupaten itu namanya pengurus cabang. Kalau di tingkat kecamatan namanya pengurus anak cabang. Itu menyampaikan di PAC melalui penyuluhan tentang pentingnya hak anak. Jadi orang tua supaya mengetahui bagaimana sih memberikan pola asuh yang benar terhadap anak, kemudian memberikan penghidupan yang layak kepada anak. Anak kemudian harus dipenuhi hak-haknya itu seperti apa. Jadi misalnya anak itu waktunya sekolah juga harus sekolah, ya. Waktunya ngaji harus ngaji, harus diarahkan. Kemudian anak-anak juga kalau sakit harus diperiksakan, harus diasuh dengan pola asuh yang baik dan benar, intinya begitu. Jadi melalui penyuluhan. Salah satunya itu. Dilakukan untuk memenuhi hak anak-anak yang ada di sekitar Ibu. Jadi Bu Ana kan mengajar di Unigoro. Jadi terkait dengan bagaimana saya memberikan pemenuhan terhadap mahasiswa ibu melalui satu adalah ketika saya mengajar, maka saya harus menyampaikan materi-materi yang sesuai yang harus saya ajarkan. Misalnya Bu Ana kan mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Publik. Jadi materi-materi yang harus saya sampaikan ya harus sesuai dengan apa yang terdapat di rencana pembelajaran studi, ya. Tidak boleh keluar dari RPS yang ada. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika mahasiswa ibu di kelas ada yang bertanya, misalnya ya kurang paham, saya harus memberikan hak kepada mereka untuk bertanya. Saya kemudian harus menjawab tentang apa yang mereka kurang pahami. Nah, kemudian di kampus itu kan mahasiswa belajar itu harus memenuhi namanya
SKS, sistem kredit semester ya. Nah, ketika belajar, mereka harus ikut ujian, harus ikut tugas, harus ikut kuis ya, harus aktif. Nah, maka hak mereka apa? Adalah mendapat nilai. Ibu harus memberikan nilai yang sesuai dengan kriteria yang ada di kampus gitu ya. Kriterianya termasuk saya harus memberikan nilai kepada satu mahasiswa yang aktif. Kemudian apakah dia mengikuti tugas, mengikuti kuis ya, mengikuti UTS, ujian tengah semester, atau termasuk dia mengikuti ujian akhir semester ya. Saya harus memberikan nilai sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Kemudian ketika misalnya ada mahasiswa yang sakit, nah ini termasuk ya, mereka diberikan hak untuk izin tidak masuk. Nah, selama ini biasanya kalau ada mahasiswa yang sakit, mereka memberikan surat keterangan dari dokter, diberikan ke kampus, kadang orang tuanya, terkadang difoto dikirimkan ke ibu. Maka saya harus memberikan hak mereka. Apa haknya? Izin untuk tidak masuk. Salah satunya begitu. Ini yang Bu Ana selaku dosen di kampus ya. Nah, kalau terhadap ini ibu di rumah, ini kepada keponakan ibu. Jadi ibu keponakannya banyak sekali ya. Itu adalah misalnya ibu memberikan hak mereka ketika mereka sudah mau belajar, sudah mau mengaji, diberikan reward namanya. Reward itu apa? Hadiah. Ya, gini misalnya keponakan ibu yang tadi namanya Isna ya. Isna itu kalau sekolah setiap pagi itu mesti nomor 1. Di raknya sepatu itu kan dikasih angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia selalu nomor 1. Nah, saya kasih reward supaya senang, kasih hadiah karena dia nomor 1 terus kalau masuk itu. Jadi hak anak untuk diberikan apa? Kebahagiaan. Termasuk itu salah satunya. Terus termasuk kalau tadi misalnya pernah Bu Ana itu mendampingi keponakan yang sakitnya demam misalnya, diperiksakan ke dokter jadi supaya sembuh. Salah satu contohnya itu ya Mas Adam dan teman-teman. Apa yang ibu menghadapi? Bagaimana ibu berupaya mengatasi kesulitan itu? Mas Furkon, sebenarnya nggak ada ya yang sulit sebenarnya. Kalau kita sudah mengetahui apa sih hak anak itu gitu ya, nggak ada yang sulit sebenarnya. Mungkin kalau yang tantangannya adalah bagaimana, kan ibu mengajar, tantangannya adalah bagaimana supaya mahasiswa ibu itu tidak saling melakukan bullying, tahu nggak? Itu jadi saling menghargai. Tantangannya itu bagaimana teman-teman itu bisa saling menghargai sesama di kelas ya. Terus ketika ada diskusi kelompok saling bekerja sama dengan baik. Terus saling tolong menolong. Misalnya ada teman yang mahasiswa Bu Ana baru saja meninggal kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Itu bagaimana teman-teman harus respon, harus secara kemanusiaan, harus bagaimana peduli, melakukan takziah, belasungkawa ke rumah keluarga temannya itu ya, ke temannya, ikut mengantarkan ke makam dan sebagainya. Tantangannya adalah bagaimana intinya membuka kesadaran mahasiswa ibu supaya saling menghargai sesama teman-temannya. Nggak ada tantangannya intinya ya. Tuh. Hasil usaha ibu untuk memenuhi hak anak. Hasilnya dalam memenuhi hak anak salah satunya adalah melihat anak itu senang ya ketika kita kasih reward. Ketika Bu Ana mengasih hadiah kepada anak yang sudah melakukan misalnya tugas dari ibu, mereka senang. Itu hasilnya. Mereka senang ya. Satu contohnya ya, Bu Ana itu pernah ya beberapa kali gitu ya, masih mahasiswa tapi Bu Ana tidak memperlakukan mereka seperti orang lain tapi seperti anak ibu sendiri. Misalnya ketika mereka habis mengerjakan tugas satu kelas itu
melalui ketua kelas Bu Ana panggil. Bu Ana tanya, kalian mau nggak dibelikan misalnya ditraktir Bu Ana gitu. Bilangnya mau Bu gitu ya. Terus Bu Ana belikan jajan gitulah ya. Itu saya kasihkan kepada ketua kelas, nanti ketua kelas yang mengkoordinir. Itu mereka senang banget. Nah, ini termasuk Bu Ana mengatakan pemenuhan hak anak karena apa? Memberikan tadi rasa bahagia. Salah satunya itu mahasiswa senang ketika dikasih reward. Yang kedua, ketika dikasih nilai yang bagus, itu mereka juga senang. Nilai yang tertinggi itu apa kalau di kampus mahasiswa? A nilainya. A itu antara 94 sampai 100. Itu ketika dikasih nilai A itu mereka senang banget. Nah, sebenarnya hasil yang ada itu kan sebenarnya kan hasil upaya dari mereka sendiri kan, mahasiswa Bu Ana sendiri toh ya. Tapi mereka senang ketika dikasih hadiah gitu. Lakukan pelanggaran pada hak anak, apa sih tindakan yang Ibu lakukan sebagai warga negara Indonesia? Sekarang itu banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran hak anak ya, Mas. Yang terbaru tahu nggak? Ada kasus artis yang menjemput paksa anaknya masih ini di bawah umur. Namanya ada artis ya, nggak perlu Bu Ana sebutkan lah. Nah, itu apa yang harus dilakukan sebagai warga negara adalah melaporkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini polisi, karena negara kita kan negara hukum. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap hak anak maka harus kita laporkan, dan anak harus diberikan perlindungan, dan itu hukumnya wajib dilindungi oleh undang-undang tentang perlindungan hak anak. Terima kasih Atas waktu dan tempatnya serta informasi mengenai hak anak yang sangat bermanfaat, dan terima kasih sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.